Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Sakan Faizul selaku dosen mata kuliah teori terjemah dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang proses pemerolehan makna. Anggota kelompok kami yang pertama ada Farhanaisi Amalia, kemudian Rida Putri, dan saya Sofia selaku moderator pada presentasi siang kali ini. Ya, kepada penyaji pertama dipersilakan. Terima kasih Sofia untuk kesempatannya. Yang pertama, eh, ada pembahasan mengenai hakikat semantik dan makna. Pertama dari pengertian semantik. Kata semantik dalam bahasa Indonesia diturunkan dari kata bahasa Yunani kuno, yaitu sema, yang berarti tanda ataupun lambang. Menurut Haier, semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Sedangkan dari pengertian makna, kata makna itu umumnya digunakan dalam berbagai bidang maupun dalam konteks yang berbeda-beda. Kata makna sendiri biasanya sering disejajarkan dengan beberapa kosakata seperti arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, maksud, firasat, dan juga isi. Menurut Gris dan Bollinger, makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa, sehingga bisa saling untuk dimengerti. Nah, jadi apa sih hubungan antara semantik dengan makna? Hubungan semantik dengan makna yaitu semantik merupakan studi tentang makna yang dimana merupakan aspek mendasar dari sebuah bahasa. Makna sendiri merupakan apa yang disampaikan oleh kata-kata dan kalimat kepada pendengarnya. Dan semantik ini dapat membantu untuk memahami serta menganalisis dari makna tersebut. Yang kedua itu ada pendekatan dalam memahami makna. Nah, pendekatan dalam memahami makna ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada pendekatan konseptual. Yang kedua ada pendekatan komponensial. Dan yang ketiga ada pendekatan operasional. Yang pertama itu ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan gagasan, ide, konsep, atau pengertian yang ada atau melekat secara inheren pada sebuah satuan bahasa atau satuan ujaran yang dalam hal ini bisa diwakili oleh sebuah kata ataupun leksem karena makna itu merupakan komponen yang ada pada kata leksem tersebut. Nah, mungkin pendekatan konseptual itu simpelnya dapat diartikan sebagai ujaran yang di dalamnya itu terkandung gagasan, konsep, ide, atau pemikiran tentang sesuatu yang ada atau yang ada terjadi, berlangsung, atau nyata. Nah, pada pendekatan konseptual ini, kajiannya masih termasuk ke dalam kajian yang teoritis. Nah, pada pendekatan konseptual ini juga dibahas mengenai adanya segitiga semantik. Contoh dari
pendekatan konseptual ini contohnya seperti jika saya mengucapkan kata kuda, maka orang yang mendengar cenderung akan mengasumsikan gitu. Kuda itu merupakan sebuah hewan yang dia berkaki empat. Nah, contohnya itu kurang lebih seperti itu. Yang kedua itu ada dari pendekatan komponensial. Nah, pada pendekatan komponensial, makna yang dikandung setiap kata itu dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Atau bisa dibilang dalam pendekatan komponensial, setiap kata ini dapat direalisasikan atau diuraikan berdasarkan ciri ataupun komponen yang membentuk kata itu secara menyeluruh. Contohnya itu pada kata bapak dan juga ayah. Yang ketiga itu punya anak. Yang keempat merupakan sapaan dari anak untuk orang tua laki-laki. Dan juga eh, yang tapi pada poin terakhir antara kata bapak dan juga ayah ini memiliki perbedaan pada komponen di mana sapaan terhadap orang laki-laki lain. Nah, mungkin kalau sapaan terhadap orang laki-laki lain itu kita bisa memanggilnya dengan bapak, tapi kalau misalkan eh, penggunaan kata ayah itu nggak bisa gitu untuk eh, eh, menyapa menyapa orang laki-laki lain gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada pendekatan operasional. Nah, pendekatan operasional ini merupakan makna setiap leksem atau kata sangat tergantung pada konteks ataupun kalimat di mana kata itu digunakan. Iya, pokoknya pada pendekatan operasional ini tergantung pada konteks yang terjadi pada saat kata itu muncul. Contohnya seperti penggunaan kata jatuh pada kalimat pria itu jatuh dari pohon, tentunya memiliki makna yang berbeda dengan kata jatuh yang ada pada kalimat harga minyak sedang jatuh. Nah, pada kalimat yang pertama, pria itu jatuh dari pohon, kata jatuh di dalam kalimat tersebut bermakna adanya gerakan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau untuk penggunaan kata jatuh pada kalimat kedua yang berbunyi harga minyak sedang jatuh, makna kata jatuh sendiri itu bermakna sebagai penurunan atas harga minyak. Ya, yang selanjutnya ada proses pemerolehan makna. Proses pemerolehan makna atau language acquisition dalam bahasa Inggris adalah perjalanan panjang dan kompleks yang dimulai sejak seseorang masih bayi. Ada beberapa tahapannya, ada pemaparan, pengabstraksian makna, pembentukan hipotesis, pengujian hipotesis, pemurnian makna, dan pengembangan kosakata. Pemaparan pada proses pemaparan itu, jadi bayi terpapar berbagai bunyi bahasa sejak dini, mulai dari ocehan orang tua hingga percakapan sehari-hari. Mereka mulai membedakan bunyi bahasa manusia dengan bunyi lainnya. Lalu proses selanjutnya ada pengabstraksian makna. Berdasarkan paparan tersebut, anak mulai mengabstraksikan makna dari kata-kata yang dia dengar. Mereka mengaitkan bunyi, misalnya kucing dengan objek atau konsep yang diwakilinya, binatang berbulu. Selanjutnya, pembentukan hipotesis. Anak secara tidak sadar membentuk hipotesis tentang bagaimana makna dibentuk dalam bahasa. Mereka menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memahami kata-kata baru dan situasi baru. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Hipotesis yang dibuat anak kemudian diuji melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
Mereka mengamati bagaimana orang lain menggunakan bahasa dan menyesuaikan pemahaman mereka berdasarkan respon yang diterima. Selanjutnya, pemurnian makna. Melalui proses trial and error, pemahaman makna pada anak terus dimurnikan. Mereka belajar membedakan kata-kata yang mirip bunyinya, namun memiliki makna yang berbeda. Misalnya piring dan biring. Yang terakhir ada pengembangan kosakata. Seiring berjalannya waktu, kosakata anak terus berkembang. Mereka tidak hanya belajar kata-kata benda, tetapi juga kata kerja, kata sifat, dan lain-lainnya. Boleh di next. Lalu proses pemorelan makna ini ada hal-hal yang menarik dalam proses pemorelan makna. Ada overextension, underextension, dan pengaruh konteks. Pada overextension ini anak terkadang menggunakan kata-kata yang sama untuk merujuk pada objek yang berbeda karena belum sepenuhnya memahami batasan makna. Misalnya menyebut semua hewan berkaki 4 sebagai kucing. Terus yang underextension, anak itu kadang menggunakan kata hanya untuk merujuk pada objek spesifik yang pertama kali mereka pelajari. Misalnya hanya menyebutkan kucing peliharaan mereka sebagai kucing dan tidak pada kucing lainnya. Terus yang terakhir ada pengaruh konteks. Pemahaman makna juga dipengaruhi oleh konteks pembicaraan, ekspresi wajah, dan isyarat tubuh. Proses pemperoleh makna merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, interaksi sosial, dan kemampuan kognitif individu. Boleh di next. Nah, ini ada proses pemrograman makna beberapa tahapan. Yang pertama ada pengertian kata. Di sini kita sebagai penerjemah ini karena konteksnya terjemahan, penerjemah itu memahami arti kata dalam bahasa asal. Ini melibatkan pemahaman kata yang terkait dengan konteks dan makna kata yang lebih luas. Selanjutnya ada konteks. Penerjemah memahami konteks dalam bahasa asal, termasuk konteks budaya, sosial, dan lingkungan. Ini dapat membantu penerjemah untuk memahami makna kata yang lebih luas dan menyesuaikan terjemahan dengan konteks penerima. Yang ketiga, makna kata yang lebih luas. Penerjemah memahami makna kata yang lebih luas dari arti kata sendiri. Ini membantu penerjemah untuk memahami makna kata yang lebih luas dan menyesuaikan terjemahan dengan konteks penerima. Yang keempat, pemilihan padanan. Penerjemah memilih padanan yang wajar dalam bahasa penerima yang mempunyai makna paling dekat dengan makna aslinya dalam bahasa sumber. Yang kelima, pengutamaan makna. Penerjemah memutuskan makna utama yang diberikan dalam terjemahan yang mempengaruhi pilihan padanan dan konstruksi gramatikal. Yang keenam, pengutamaan kepentingan pendengar atau pembaca penerjemahan. Penerjemah memahami kepentingan pendengar atau pembaca terjemahan dan membuat terjemahan yang mudah dipahami dan menyatakan maksud si penulis. Yang ketujuh ada pengutamaan estetika. Penerjemah memahami estetika bahasa sumber dan memutuskan bagaimana makna estetika akan diberikan ke dalam terjemahan. Dan yang terakhir, pengulangan dan permainan kata. Penerjemah melakukan pengulangan dan permainan kata untuk memahami makna kata yang lebih luas dan menyesuaikan terjemahan dengan konteks penerima. Dalam proses pemrograman makna dalam terjemahan, penerjemah memahami makna kata, konteks, dan makna kata yang lebih luas, serta memilih padanan yang paling wajar dan menyesuaikan terjemahan dengan konsep si penerima. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh pemrograman makna. Di sini penyerapan di sini sebenarnya lebih ke penyerapan kosakata ya, karena contoh proses pemilihan makna itu di jurnal-jurnal juga agak susah gitu loh, belum banyak gitu, dan saya sendiri nggak nemu ya. Di sini penyerapan kosakata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang dapat merubah makna kata dapat dilakukan karena suatu kebutuhan dalam mengungkapkan sebuah tujuan atau maksud tertentu di mana peminjaman kata dari bahasa lain sangat mudah dilakukan daripada penciptaan sebuah kata-kata baru. Penyerapan kosakata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 hal: permasalahan fonologi, morfologi, semantik. Permasalahan fonologi meliputi perubahan bunyi dan penyesuaian fonem dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang memiliki khazanah fonem yang berbeda. Permasalahan fonologi meliputi perubahan struktur kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Sedangkan perubahan semantik meliputi perubahan makna yang terjadi dalam kosakata Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada makna meluas, makna menyempit, dan maknanya berubah. Boleh di next. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah proses pemerolehan makna dari berbagai ahli. Yang pertama ada pendekatan linguistik. Menurut para ahli linguistik, salah satunya seperti Noam Chomsky, pemerolehan makna bahasa Arab dipengaruhi oleh struktur gramatikal dan sintaksisnya. Jadi, proses ini melibatkan pemahaman terhadap aturan tata bahasa serta pembentukan kalimat. Menurut pandangan Chomsky, jadi setiap manusia ini memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Dalam konteks pemerolehan makna bahasa Arab, pemahaman aturan tata bahasa Arab sangat penting. Nah, ini mencakup memahami struktur kalimat, peran masing-masing dari tiap kalimat, dan cara-cara kata disusun untuk menyampaikan makna yang tepat. Kalau dalam bahasa Arab, peran-peran kalimat ini atau peran katanya itu seperti ada fa'il, itu subjek, fi'il, predikatnya, dan maf'ul bih, yaitu objeknya. Nah, contohnya di kata akalal waladu at-tufahata. Jadi akala ini terjemahan keseluruhannya anak laki-laki itu memakan apel. Akala sebagai fi'il atau kata kerja, al-waladu sebagai fa'il, yaitu pelakunya atau subjeknya, dan at-tufahata sebagai maf'ul bihnya. Jadi proses pemerolehan makna dalam konteks ini itu melibatkan pengenalan dan pemahaman atas struktur gramatikal serta makna leksikal dari setiap kata dalam kalimat tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan psikolinguistik. Nah, menurut para ahli psikolinguistik seperti John Piaget, ini mengatakan bahwa pemerolehan makna bahasa Arab itu dipengaruhi oleh proses kognitif individu. Nah, seperti asimilasi, akomodasi, dan penggunaan konteks dalam memahami kata-kata dan kalimat. Jadi contohnya misalkan kata kitabun. Nah, kata kitabun, anak ini udah tahu kalau kitab ini itu yang artinya buku, itu menggambarkan sebuah buku cetak yang bentuknya fisik yang biasa dia gunakan untuk belajar. Nah, bisa juga ketika kita mengatakan kitab, buku itu merujuk pada buku digital atau buku elektronik. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan pragmatik. Menurut para ahli pragmatik seperti Paul Grace, pemerolehan makna bahasa Arab melibatkan pemahaman atas maksud komunikatif pembicara dan penggunaan konteks sosial dalam memahami arti sebuah ucapan. Nah, contohnya ini, misalkan ada yang contoh kalimatnya alas tujaan, kalau diartikan secara harfiah itu artinya bukankah kamu lapar, tapi implikatornya adalah kalau ini artinya adalah pembicara mengundang pendengar untuk makan bersama. Selanjutnya, selanjutnya adalah proses pemerolehan makna dalam bahasa Arab melalui sistem gramatika. Jadi kalau pemerolehan makna bahasa Arab melalui sistem gramatika itu ada dua. Yang pertama sintaksisnya atau nahwunya, dan yang kedua adalah morfologinya atau dari segi sorofnya. Nah, sintaksis ini membahas tentang struktur dan susunan kata dalam sebuah kalimat. Contoh pemerolehan makna melalui sintaksis adalah dengan memahami peran dan fungsi setiap kata dalam kalimat. Nah, contohnya itu tadi ada subjeknya, fa'ilnya, predikatnya, fi'ilnya, objeknya, maf'ulnya, dan yang lainnya. Nah, contohnya, misalkan yaqra'ul waladu alkitab. Anak laki-laki itu sedang membaca buku. Yaqra'u sebagai fi'ilnya, al-waladu sebagai fa'ilnya, dan alkitab sebagai maf'ul. Kemudian yang ke proses yang kedua itu ada dari sisi sorofnya, jadi morfologi mempelajari struktur internal kata dan cara-cara kata dibentuk. Dalam bahasa Arab, morfologi sangat penting karena kata-kata dapat mengalami perubahan bentuk tergantung pada konteksnya. Contoh pemerolehan makna melalui morfologi adalah dengan memahami akar kata dan bagaimana akar kata tersebut ditambahkan dengan berbagai awalan, akhiran, atau imbuhan untuk membuat kata yang memiliki makna yang berbeda. Nah, misalkan kataba yang artinya menulis, jika kita tambahkan awalan huruf mim menjadi maktabut yang artinya meja atau kantor.
Nah, contoh lainnya yaitu perubahan kata kerja atau fi'il yang dari kata kerja lampau menjadi kata kerja sedang atau akan dan kemudian kata kerja perintah. Contohnya yang fi'il madi kata kerja lampaunya misalkan kataba telah menulis, kemudian kata kerja yang sedang atau akan itu fi'il mudhari, contohnya yaktubu yang artinya sedang menulis, dan kata kerja perintah fi'il amr, contohnya uktub, tulislah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau bertanya di kolom komentar, di kolom chat. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat Zoom. Oke, kepada Hamdi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya terkait tadi pembahasan pada pendekatan konseptual itu Rida menyampaikan bahwasannya ada yang namanya segitiga semantik. Nah, boleh dijelaskan atau ditayangkan nggak segitiga semantik itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ke Hamdi atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kepada teman-teman apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Kami izin mau menjawab pertanyaan dari Hamdi yang tadi. Sebelumnya kami akan menayangkan video YouTube terlebih dahulu. Ya, sebelum ditayangkan video YouTube-nya, jadi di dalam segitiga semantik itu mungkin eh, kita semua tuh udah pernah gitu ya mempelajari segitiga semantik pada ilmu dalalah gitu. Jadi tadi nanti di dalam videonya itu misalkan contohnya itu seseorang mengucapkan kata kuda. Nah, maka
nanti tuh di sampingnya itu ada berupa wujud nyata dari kuda tersebut. Nah, nanti di bagian segitiga paling atasnya itu ada konsep yang dipikirkan seperti yang tadi saya sebutkan, seperti ketika mengucapkan kata kuda, itu kuda itu merupakan hewan. Kuda itu kakinya 4, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin eh, akan ada pemaparan lebih lanjutnya melalui video YouTube. Bagaimana, Hamdi? Berarti yang dimaksudnya itu makna konseptual itu ya makna asli yang ada yang terdapat pada kata itu gitu ya. Tidak ada, maksudnya kan Iya, kayak tadi yang bapak itu bisa bermakna dua tuh, bisa buat bapak secara umum ke laki-laki yang lebih dewasa, bisa juga bapak kita, bapak kandung kita sendiri gitu kan. Tapi kalau dengan kayak kuda itu kan namanya kuda pasti kuda gitu ya, berarti cuma memiliki makna yang pasti. Apa seperti itu? iya, kurang lebih seperti itu karena di makna eh, pendekatan konseptual ini memang mengkaji makna secara teoritis seperti itu. Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Rida. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segitiga semantik. Nah, segitiga semantik yang kita gunakan sebagai contoh adalah eh, seperti ini ya. Ada kucing, ada cat, ada semantic triangle. Jadi kita berbicara tentang 3 bentuk ya. Yang pertama adalah konsep, yang kedua referan, dan yang ketiga adalah simbol. Ingin saya garis bawahi di sini gambarnya ini cuma simulasi ya, jadi Hal ini pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure atau yang sering kita kenal sebagai bapak linguistik, atau juga dalam teori-teori sosial Saussure ini dikenal sebagai bapak struktural. Nah, pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang dijelaskan dalam bukunya Generale Linguistique atau linguistik umum yang sudah banyak sekali terjemahannya. Nah, lalu dalam pendekatan konseptual ini, semantik itu terdiri dari komponen penanda, itu bunyi dalam fonem, dan petanda, itu gagasan. Jadi, dua komponen penting ini, signifier dan signified, itu sangat penting sekali dalam pendekatan konseptual semantik. Bagaimana bunyi bahasa itu dan bagaimana gagasan yang muncul dari bunyi bahasa yang dihasilkan.
Lalu penanda dan petanda adalah fenomena dalam bahasa dan referensi adalah realita di luar bahasa. Jadi gini, penanda dan petanda itu adalah fenomena internal dalam suatu bahasa. Misalkan di sini ada contohnya kuda. Kata kuda itu bunyi bahasanya kuda. Petandanya, petandanya itu adalah konsep yang dipikirkan. Oh, dia binatang berkaki 4, dia mamalia, dia makan rumput dan sebagainya, itu yang muncul. Atau mungkin dia bidak catur ketika kita mengenal kuda. Dan referensi adalah realita di luar bahasa, itu adalah wujud nyatanya, yaitu bentuk kudanya itu sendiri, atau wujud kudanya sendiri, atau mungkin kuda dalam bentuk bidak catur. Jadi tergantung konsep yang dipikirkan atau petandanya itu seperti apa. Jadi pendekatan konseptual ini lebih istilahnya lebih teoritis dan banyak sekali pengembangannya, kemudian dikembangkan oleh John Lyon, Richard dan Ogden, dan banyak sekali pengembangannya. Dalam apalagi khususnya untuk mengkaji tentang makna-makna bahasa. Pendekatan komponen Yaitu tadi penjelasan mengenai segitiga semantik. Semoga dapat dipahami. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dan telah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.